Anda kembali menyaksikan Indonesia Kita. Pemirsa, mengawali kunjungan kerja di Rio de Janeiro, Brazil, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres. Keduanya membahas berbagai isu, mulai dari Palestina hingga perubahan iklim global. Prabowo menyebut langsung kedatangan Antonio dan berfoto bersama di depan bendera merah putih dan bendera PBB. Keduanya juga sempat menyapa para awak media yang meliput agenda pertemuan bilateral ini. Pada pertemuan ini, Prabowo menyatakan komitmen sepenuhnya untuk mendukung seluruh upaya PBB dalam berbagai isu global, seperti isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, dan hukum internasional khususnya di Palestina. Sementara Sekjen PBB dalam pertemuan ini menyatakan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang berhasil memainkan peran penting dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT guna mempersiapkan reformasi di masa depan. Terkait isu Palestina, Sekjen PBB sepakat dengan Indonesia untuk pembentukan negara dan penentuan secara mandiri akan kemerdekaan rakyat Palestina. Dan soal perubahan iklim, Prabowo menyampaikan Indonesia sangat berkomitmen dan ambisius menggarap energi terbarukan yang ramah lingkungan. Adapun dalam pertemuan ini nampak mendampingi Prabowo yakni Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Dubes Indonesia untuk Brazil Edi Yusof. On record as saying that we will support peacekeeping forces in the event there's a possibility of ceasefire and the need for internationally mandated peacekeeping forces. We are ready to provide for. The role of countries like Indonesia, that is emerging as an extremely important international partner, is for us vital in our efforts to bring more justice, more equity, and more capacity of the international system to support developing countries. We have had also a very strong cooperation in relation to the situation in the Middle East, where I believe both countries are totally committed to the absolute needs of the creation of a Palestinian state and the self-determination of the Palestinian people. Ya, setelah dilantik tanggal 20 Oktober 2024 sebagai Presiden Republik Indonesia, ini kali pertama Prabowo Subianto melakukan kunjungan luar negerinya. Nah, kita sudah bergabung tadi bersama narasumber kita di studio yang sudah saya sebutkan. Nah, saya mau bertanya dulu ke Mas Wasisto. Mas Wasisto, kalau dilihat dari kunjungan luar negeri nih yang sudah dilakukan Prabowo sejak tanggal 8 November kemarin sampai hari ini. Negara pertama yang dikunjungi adalah Cina, yang kemudian dilanjutkan ke Amerika Serikat, lalu ke Peru, lalu kemudian saat ini di Brazil, dan nantinya akan ke Inggris dan juga ke Timur Tengah. Apakah dengan lawatan luar negeri ini bisa dikatakan bahwa Prabowo Subianto sudah menjalankan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif? Bagaimana pendapat Anda? Ya, jadi begini Mbak Cica, ada 3 poin turunan ya dari politik bebas aktif yang dijalankan Pak Prabowo kali ini. Ya. Jadi beliau melihat aspek realis dalam keamanan, artinya kita melihat bagaimana ketegangan Cina dan Amerika Serikat ini bisa dinavigasi demi kepentingan nasional Indonesia. Itu yang pertama kita bisa baca. Yang kedua, pragmatisme secara ekonomi. Jadi kita bisa melihat bagaimana alur diplomasi ya dari Cina dulu, kemudian ke Amerika Serikat, baru kemudian ke forum multilateral di Peru sama di Brasilia. Kita bisa melihat bagaimana sikap pragmatis dalam ekonomi dalam ini. Jadi beliau berusaha menarik investasi dari negara superpower dan juga bagaimana menjadi leading power di negara berkembang dengan mengunjungi Peru, mengunjungi di forum APEC dan kemudian G20, dan juga idealisme secara perdamaian dan keamanan dengan mengedepankan isu Palestina, isu perdamaian, pengirim pasukan seperti itu. Jadi kita bisa melihat
Iya, secara umum, dan itulah turunannya yang kita bisa baca dari aspek kunjungan beliau ini. Baik, saya mau bertanya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau dilihat ini kan negara pertama dan kedua, Cina dan juga Amerika Serikat ini yang dikunjungi. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa berkaitan dengan hubungan Tiongkok dan juga Amerika Serikat, nampaknya Prabowo Subianto ini cenderung mengadopsi pendekatan yang realistis dan fleksibel dalam menjaga keseimbangan hubungan antara Tiongkok dan Cina. Apakah karena kita tahu ini dua negara adidaya, superpower terbesar. Apakah di sini dilihat bahwa Prabowo ingin menjaga stabilitas dan keseimbangan antara dua negara itu, Mas Agung? Saya melihatnya bahwa memang Prabowo sangat memahami sekali bahwa antara rivalitas great power ini bagaimana cara menengahinya. Mungkin kalau kemudian menengahi terlalu jauh ya. Tapi kalau kemudian kita bisa melihat bahwa bagaimana Indonesia coba memainkan peranan menjadi teman bagi kedua belah pihak seperti itu. Makanya suatu hal yang menarik kan kalau kita melihat secara keseluruhan di momentum kunjungan Prabowo ke Cina, lalu ke Amerika Serikat, lalu ke APEC dan yang terakhir ke G20 dan dilanjutkan ke Inggris. Kalau kita melihat secara umum kan ada dua momentum lain sebenarnya di situ. Ada COP26 yang dihadiri oleh Pak Hashim Joyo Hadikusumo dan satu lagi adalah KTT tingkat tinggi Liga Arab dan OKI di Riyadh, Arab Saudi yang kemudian diwakili oleh Wamenlu Anies Mata seperti itu. Nah di sini memberi satu sinyalemen kuat bahwa Prabowo melihat bahwa struggle for power dalam konteks international politics itu nyata adanya gitu. Dan kemudian menjadi prioritas itu adalah kemudian bagaimana kemudian mendekati Cina dan kemudian Amerika Serikat. Tapi di sisi yang lain kemudian kita akan memahami bahwa Prabowo memiliki aspirasi dan hasrat yang begitu besar terkait dengan pandangan yang sifatnya lebih outward looking dalam konteks politik luar negeri seperti itu. Dan ini yang kemudian satu hal yang kita rasakan kurang lebih berbeda dibandingkan administratif yang sebelumnya dalam hasrat terkait dengan internasionalisasi yang kemudian pengen ditunjukkan oleh Indonesia. Tapi kenapa yang dipilih Cina sebagai negara pertama yang dikunjungi? Mengapa tidak Amerika? Apakah memang ada alasan tertentu mengapa Cina yang dipilih atau seperti apa? Dalam konteks hubungan internasional, seperti apa Mas Agung melihatnya? Pertama saya melihat bahwa power dari Cina ini sangat sekarang dalam konteks sekarang adalah ya sedang naik daun seperti itu. Tapi di sisi yang lain juga kita melihat bahwa Prabowo ini karakternya sangat personalized dan sangat menghargai hubungan yang baik. Kita nggak bisa memungkiri bahwa di masa-masa ketika beliau masih sebagai presiden elect gitu ya, sebelum diinaugurasi sebagai presiden di tanggal 20 Oktober lalu adalah negara pertama yang mengundang Prabowo untuk hadir adalah Cina. Jadi saya rasa itu ada proses, kalau orang Jawa bilang unggah-ungguh gitu ya. Jadi ada proses untuk kemudian menghargai undangan yang kemudian sudah diberikan seperti itu. Tapi Prabowo sendiri dia tidak mau kehilangan wajah Indonesia di mata Amerika Serikat. Makanya kemudian kita melihat bahwa politik bertetangga dengan Amerika, dengan Cina itu menjadi suatu hal yang sifatnya keniscayaan dalam konteks politik global hari ini. Oke, saya mau bertanya ke Mas Wasisto. Mas Wasisto, kalau kita lihat dari safari politik internasional ini yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, sebetulnya apa sih tujuan utama dari safari Presiden Prabowo ke beberapa negara ini? Apakah lebih condong pada penguatan hubungan bilateral dengan dua negara superpower ini atau lebih ke kerjasama ekonomi atau mungkin ada agenda politik tertentu, Mas Wasisto? Ya, kalau saya lihat memang tujuan besarnya itu lebih pada bagaimana membangun Indonesia sebagai sebuah negara middle power ya. Artinya dengan mengunjungi negara superpower dulu, baru kemudian di forum multilateral, baru kemudian nanti di kawasan Timur Tengah, itu menunjukkan bagaimana posisi Indonesia itu ingin berpijak sebagai negara yang mampu memediasi semua hal. Artinya dengan potensi sebagai negara besar di ASEAN dan juga bagian dari G20 itu ingin berupaya direvitalisasi oleh Prabowo dengan menunjukkan diri sebagai middleman atau middle power dalam konteks hubungan internasional kali ini ya. Karena ini yang sesuatu yang tidak kita lihat di era pemerintahan sebelumnya. Kalau yang tadi disebutkan oleh Mas Agung kan lebih pada inward looking ya, yang bisa kita lihat. Jadi inilah yang menjadi semacam koreksi ya terhadap pemerintahan sebelumnya bahwa politik kita itu belum terlalu
cetar di era sebelumnya, dan ini yang mau kita lihat di era Prabowo dengan mengunjungi berbagai macam forum bilateral seperti ini, Mbak Cici. Artinya untuk awal-awal pemerintahan Prabowo Subianto ini sudah terlihat lah ya Indonesia punya gigi di kancah internasional. Baik, ini sudah terhubung bersama kami juga melalui sambungan aplikasi Zoom dengan Dev Laksono. Namun kita akan lanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Indonesia Kita akan kembali usai jeda. Semua ingin Sumatera Utara maju. Maju dalam pembangunan, juga dalam kesejahteraan. Melalui program unggulan, semua hal dituntaskan. Berobat gratis, cukup pakai KTP. Restoratif justice, keadilan hukum bagi rakyat kecil. Pembangunan merata hingga pelosok desa. Sumatera Utara dapat berbenah secara nyata. Bersama Bobi Surya, Sumut Maju, pilih nomor 1. Bobi Surya. Mari kita himbau untuk semua masyarakat, sukseskan Pilkada 2024. Edi dan Hasan itu pilihan tepat untuk melanjutkan Sumut yang bermartabat. Edi dan Hasan itu pilihan tepat untuk melanjutkan Sumut yang bermartabat. Edi Hasan for Sumatera Utara, lanjutkan Cokros nomor 2. Amco, cat kayu dan besi. Chandra Karya merupakan tempat belanja branded spring bed ternama, sofa dan furniture termurah dengan kualitas barang terbaik. Dapatkan promo menarik setiap bulannya, flash sale dan clearance sale up to 10%. Untuk info lebih lanjut Anda bisa mengunjungi www.chandrakarya.com atau Instagram kami di @chandrakarya. Anda juga bisa menghubungi tim hotline kami di 0855 1800 180. Segera kunjungi gerai Chandra Karya terdekat. Chandra Karya, the cheapest place. Anda kembali menyaksikan Indonesia Kita dengan malam hari ini. Temanya kekuatan diplomasi Prabowo Subianto di panggung dunia. Sebelum kita memulai kembali diskusi pada malam hari ini, saya akan memberikan informasi terkait puluhan warga Indonesia di Brazil antusias menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mereka menyiapkan buket bunga untuk diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto setibanya di Brazil. Presiden Prabowo Subianto tiba di Rio de Janeiro, Brazil, Sabtu malam waktu setempat. Kemudian, rombongan melakukan perjalanan menuju Hotel Hilton Rio de Janeiro, Copacabana. Setibanya di hotel, Presiden Prabowo disambut oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BIN Muhammad Herindra, serta General Manager Hotel Cedric Nubul. Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah warga diaspora yang tinggal di Rio maupun wilayah sekitar, seperti Brasilia dan Sao Paulo. Mereka mengenakan batik maupun kebaya serta membawa bendera merah putih. Bangga untuk bisa menyambut kedatangan Pak Prabowo sebagai presiden baru ya dari Indonesia. Saya kira dia bisa mewakili negara Indonesia di dalam G20 ya. Ya, senang banget ya, sangat antusias untuk menyambut presiden kita Prabowo Subianto. Meskipun udah larut malam, tapi kita tetap senang untuk menyambut beliau. Kami di sini dari jam 9 malam. Saya tahu beliau bahwa mantan Pangkostrat Selatan Ganjar Kopassus, beliau tentu sangat tegas ya. Dan saya juga pendukung beliau kebetulan dari 2014. Dan mudah-mudahan pada KTT G20 ini beliau bisa membuat Indonesia berkontribusi lebih untuk menyelesaikan masalah global ekonomi di G20. Jujur pertama kali ketemu presiden ya, senang banget dan kesempatan yang luar biasa banget bisa ketemu langsung dan jabat tangan langsung sama Pak Prabowo. Kesannya senang, benar seperti kata Vina bilang, pertama kali bertemu dengan seorang presiden yang istilahnya membawa negara lebih maju ke depan.
Jadi selamat datang di Rio de Janeiro. Mudah-mudahan bisa kedepannya lebih membawa hal-hal yang lebih positif untuk negara Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam KTT G20 pada 18 hingga 19 November 2024. Kehadiran Prabowo di Rio de Janeiro juga nantinya bersamaan dengan kunjungan kenegaraan perdana yang dilakukannya sejak 8 November 2024. Ya, saat ini saya juga sudah terhubung dengan nampaknya belum berhasil terhubung dengan narasumber kita yang ketiga. Saya akan lanjutkan lagi dialog kita pada malam hari ini. Saya mau tanya ke Mas Agung. Mas Agung, ini selain tadi kita sudah membahas mengenai politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Dua isu yang paling mengemuka yang dibawa Prabowo Subianto dalam lawatan kunjungan luar negerinya adalah isu terkait geopolitik dan juga geoekonomi. Kita ke geopolitik dulu. Perdamaian internasional terutama di Palestina ini yang selalu diangkat berulang-ulang oleh Prabowo Subianto. Salah satunya saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, di mana Prabowo mengatakan bahwa pasokan bantuan kemanusiaan ke Gaza ini perlu ditingkatkan dan gencatan senjata di Palestina ini harus segera dilakukan. Selain itu saat juga bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres yang menyatakan bahwa Indonesia terus mendukung perdamaian di Palestina. Seperti apa Anda melihatnya? Apakah Indonesia sudah cukup kuat untuk memberikan perdamaian di kawasan Timur Tengah? Dua poin dari saya, Mbak. Yang pertama, ini poin terkait dengan masalah konsistensi. Dalam hal ini berarti menunjukkan bahwa Indonesia tetap konsisten dalam isu Palestina, isu bagaimana kemudian menciptakan gencatan senjata dan segala macamnya. Nah, ini poin konsistensi ini menjadi satu modal diplomatik yang sangat penting yang selalu dibawa oleh Indonesia dari satu pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya. Nah, tapi apakah konsistensi ini kan tidak hanya sekedar kita bicara masalah statement. Yang poin kedua justru memang yang satu hal lebih penting adalah bagaimana kemudian action yang harus dilakukan oleh Indonesia seperti itu. Sampai sejauh ini saya belum melihat, walaupun memang statementnya cukup berani, keras, bombastis seperti itu, termasuk yang kemudian dilakukan oleh Pak Anies Mata di di Riyadh seperti itu sinyalemen positif. Tapi di sisi yang lain kemudian kita harus menyadari bahwa ada bencana kemanusiaan yang terjadi yang sebenarnya belum ada bentuk inisiasi yang menunjukkan leadership Indonesia di situ. Nah, modalitas Indonesia sebagai negara global south, sebagai negara muslim terbesar di dunia, saya pikir belum sepenuhnya dikapitalisasi oleh pemerintah. Nah, itu yang sebenarnya menjadi satu modalitas penting untuk menunjukkan kalau memang Pak Prabowo ini punya hasrat yang begitu besar dalam konteks internasional. Punya pandangan outward looking seperti itu. Berarti hal-hal tersebut sebenarnya menjadi modalitas penting buat Indonesia menunjukkan postur Indonesia dalam konteks menciptakan perdamaian internasional. Artinya tadi Mas Agung menjelaskan bahwa inisiasi leadership Indonesia ini belum tampak di isu Palestina. Kalau dari Mas Wasisa sendiri bagaimana? Apakah mungkin Indonesia harus melakukan do something more lagi untuk Palestina? Iya, selama ini kan kalau kita lihat negara-negara yang sangat concern terhadap isu Palestina kan Qatar ya, di Timur Tengah. Dan kalau sekarang ini malah justru Cina yang sudah menginisiasi dengan mempertemukan faksi Hamas dan Fatah kan. Jadi kalau boleh jujur, panggung itu harus direbut kembali. Supaya jangan kemudian hanya Qatar lagi, jangan Cina lagi yang akan menjadi mediating state ya, karena saya pikir Indonesia sebagai negara yang besar itu harus bisa memainkan lebih peran-peran mediator seperti itu ya, karena saya pikir ini bukan masalah jarak yang menjadi concern ya, tapi lebih pada komitmen yang itu diwujudkan dalam bentuk persuasif. Kalau Cina kan bisa mempertemukan faksi Hamas dan Fatah kan karena ada stimulus ekonomi misalnya. Qatar karena mungkin di situ Hamas lebih nyaman di sana karena ada kantor Politburo di sana kan. Jadi yang ditawarkan bagi kita adalah bagaimana kita bisa menawarkan sesuatu kenyamanan seperti itu, sehingga faksi-faksi di Palestina itu mau kemudian datang ke Indonesia, atau mungkin kita menjadi host yang bisa mempertemukan faksi-faksi seperti itu, Mbak Cica. Tapi Prabowo Subianto menyanggupi akan mengirim pasukan perdamaian ke Palestina, itu cukup atau kurang?
Ya, sebenarnya kalau pasukan perdamaian ini kan lebih pada menengahi konflik ya. Tapi kan yang kita lihat di isu Gaza ini kan masalah humanitarian crisis ya. Yang tentu more than peacekeeping mission kalau menurut pandangan saya. Jadi saya pikir di sini peran Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan juga salah satu inisiator di OKI itu bisa memainkan peran lebih dari itu gitu loh. Nah, masalahnya adalah bagaimana Indonesia itu bisa menghimpun suara-suara negara Arab seperti yang kita lihat sekarang. Karena kan terpecah juga ini. Ada yang sudah menjalankan hubungan dengan Israel misalnya. Ada yang belum. Jadi peran persuasif ke negara Timur Tengah ini yang perlu dimainkan lebih dahulu sebelum kita ngomongin soal humanitarian aid yang dicanangkan Presiden ini. Persuasif ke negara-negara di Timur Tengah. Iya. Baik, kalau gitu saya coba kembali untuk menghubungi Pak Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI melalui sambungan aplikasi Zoom. Selamat malam, Pak Dev. Selamat malam, Pak Dev. Baik pemirsa, mohon maaf saat ini masih terkendala teknis atas sambungan saya dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono. Saya kembali lagi kepada narasumber saya yang ada di studio. Saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, kalau saya mengutip dari survei Litbang Kompas menyatakan bahwa 37,8% responden menginginkan Indonesia lebih berperan aktif dalam perdamaian internasional dalam 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo Subianto. Apakah Indonesia bisa memenuhi harapan dari masyarakat tersebut? Kalau memenuhi secara total mungkin itu jadi harapan yang cukup berat ya. Kalau kemudian memang karena berbagai macam pihak kemudian berusaha menengahi dalam isu Israel Palestina pun bukan perkara yang mudah seperti itu. Tapi kemudian bukan berarti kemudian akhirnya kita bersikap fatalis, menyerahkan ya sudah memang as it is gitu ya. Tapi kemudian memang menjadi satu hal yang lebih penting. Poin pertama tadi ketika disinggung terkait dengan pasukan menjaga perdamaian, penting atau tidak tentu kita rasa itu penting karena memang permasalahan di Gaza sampai dengan sekarang adalah tidak ada pola atau mitigasi terhadap perlindungan terhadap rakyat sipil. Nah, yang kedua tentu menjadi satu hal yang juga tidak kalah pentingnya ketika menunjukkan leadership Indonesia tersebut adalah bahwa problemnya adalah kita melihat sekarang fenomena global ini ada global realignment. Dukungan publik, dukungan global, dukungan negara-negara terhadap Palestina itu begitu masif. 143 negara. Problem terbesarnya adalah satu, tidak terkonversi dalam power. Ketika dukungan itu begitu besar, masif, oke, kita mendukung kedaulatan Palestina, kemerdekaan Palestina. Terus apa yang kemudian harus dilakukan? Problem besar berikutnya adalah kita berhadapan dengan Israel yang dia secara nyata-nyata melakukan berbagai macam pelanggaran dan dia terlindungi terhadap berbagai macam hal-hal tersebut. Pelanggaran norma apapun, apa lagi yang kemudian tidak dilakukan oleh Israel seperti itu. Norma, hukum, nilai-nilai internasional kemudian sudah dilakukan. Ini kan menjadi sebuah presiden yang menurut saya presiden buruk dalam konteks tata kelola global seperti itu. Nah, kembali lagi kepada tadi poin saya terkait 143 negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. It means nothing jika itu tidak terkonversi dalam power. Peran Indonesia adalah kita sudah join the stream. Problemnya adalah kita tidak navigating the stream. Gitu. Nah, ini menjadi sebuah tantangan besar buat pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Kendalanya apa, Mas? Kendala mungkin berbagai macam ya. Pertama adalah political will tentu menjadi satu hal poin penting seperti itu yang terus kemudian harus dibawa seperti itu dengan memahami bahwa Indonesia punya modalitas besar. Kita kemudian ini mungkin sedikit mesmerize history ya, agak sedikit romantika masa lalu. Cuma ini spirit Bandung tetap kemudian menjadi spirit solidaritas yang tetap harus kemudian dibawa. Di satu titik oke lah, orang akan bilang ini romantisme masa lalu. Tapi spirit ini menjadi spirit yang begitu besar yang membangkitkan spirit global terkait dengan upaya kemerdekaan terhadap Palestina. Poin besarnya saya tadi kembali lagi ke poin besar saya pengen menggarisbawahi adalah permasalahan adalah tidak terkonversi dalam power dukungan-dukungan tersebut. Ketika itu terkonversi dalam power dalam bentuk isolasi politik, isolasi ekonomi terhadap Israel, mungkin punya daya dorong yang lebih besar terhadap Israel. Kalau dari Mas Wasisto optimis nggak kalau misalnya kunjungan lawatan luar negeri ini yang dilakukan Prabowo Subianto bisa menurunkan ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini? Ya sebenarnya kalau urusan geopolitik kan urusan multilateral ya. Dan saya setuju dengan Mas Agung ya bahwa kita itu masih kurang forum yang sifatnya unilateral.
Kalau dulu kan di era Presiden Soekarno ada Konferensi Asia Afrika yang kemudian menghasilkan Desa Celah Bandung, kemudian mengglobal menjadi gerakan non-blok. Ya. Nah, kita masih kurang untuk bisa merevitalisasi itu, Mbak Cica ya. Artinya kalau memang kita concern tetap isu Palestina, Indonesia perlu untuk bisa menjadi negara yang leading soal itu gitu loh. Misalnya membangkitkan KAA atau mungkin gerakan non-blok, karena pasca Soekarno pun kedua gerakan ini meredup dan Indonesia kehilangan panggung sejak itu. Mungkin kita hanya terlokalisir di area ASEAN aja. Nah, saya pikir inilah yang menjadi PR besar Pak Prabowo ya, kalau memang beliau concern soal Palestina. Jadi membangkitkan forum-forum multilateral yang pernah dibangkitkan oleh Indonesia saat itu ya. Ya paling enggak menjadi negara-negara yang itu terhimpun karena ada karisma Soekarno di situ. Artinya semangat Konferensi Asia Afrika harus dinyalakan lagi begitu. Betul. Jadi inilah yang menjadi PR ke depan Pak Prabowo ya, dengan bagaimana negara-negara berkembang yang sekarang tergabung dalam Global South itu bisa terhimpun di bawah bendera Indonesia seperti itu. Nah, ini yang menjadi PR besarnya. Menjadi PR besarnya. Baik, kalau gitu saya akan ke Mas Agung. Mas Agung, sejauh ini bagaimana Anda melihat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan? Kalau tadi kita berbicara Timur Tengah ya, kalau dari ASEAN sendiri seperti apa? Tapi gak usah dijawab dulu. Karena Indonesia akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita Garuda TV. Semua ingin Sumatera Utara maju. Maju dalam pembangunan, juga dalam kesejahteraan. Melalui program unggulan, semua hal dituntaskan. Berobat gratis, cukup pakai KTP. Restoratif justice, keadilan hukum bagi rakyat kecil. Pembangunan merata hingga pelosok desa. Sumatera Utara dapat berbenah secara nyata. Bersama Bobi Surya, Sumut Maju, pilih nomor 1. Bobi Surya. Mari kita himbau untuk semua masyarakat, sukseskan Pilkada 2024. Edi dan Hasan itu pilihan tepat untuk melanjutkan Sumut yang bermartabat. Edi dan Hasan itu pilihan tepat untuk melanjutkan Sumut yang bermartabat. Edi Hasan for Sumatera Utara, lanjutkan coblos nomor 2. Cat aluminium dari Emco. Chandra Karya merupakan tempat belanja branded spring bed ternama, sofa dan furniture termurah dengan kualitas barang terbaik. Dapatkan promo menarik setiap bulannya, flash sale dan clearance sale up to 10%. Untuk info lebih lanjut Anda bisa mengunjungi www.chandrakarya.com atau Instagram kami di @chandrakarya. Anda juga bisa menghubungi tim hotline kami di 0855 1800 180. Segera kunjungi gerai Chandra Karya terdekat. Chandra Karya, the cheapest place. Derap langkah kami takkan pernah surut terhenti. Perjuangan membangun Kabupaten Ciamis adalah cita-cita mulia yang akan kami lanjutkan. Alhamdulillah, Kabupaten Ciamis kini telah menjadi kabupaten yang maju sejahtera. Dengan segudang pencapaian dalam pembangunan, kami HY akan terus membangun Kabupaten Ciamis, diiringi doa dari segenap masyarakat maju, sejahtera, lahir batin. Anda kembali menyaksikan Indonesia Kita dan tema dialog kita pada malam hari ini adalah kekuatan diplomasi Prabowo Subianto di panggung dunia. Sudah terhubung bersama saya Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono. Selamat malam Pak Dave.
Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Dev. Tadi kita sudah membahas sebelumnya mengenai politik luar negeri bebas aktif ini yang dijalankan Prabowo Subianto dengan lawatan ke luar negeri yang diawali dengan Cina lalu ke Amerika Serikat. Dari Mas Dev sendiri, apakah memang betul ini Prabowo Subianto tegas untuk menjalankan polugri bebas aktif? Mas Dev, silahkan. Iya, dengan kunjungan beliau ke Cina pertama ya, terus lalu keliling sampai ke Peru, ke Brazil, lalu nanti akan lanjutkan sampai dengan ke Inggris. Bahkan ada rencana untuk mampir ke Timur Tengah bila mana waktu mengizinkan. Ini membuktikan bahwa beliau sangat benar-benar memahami peran Indonesia, posisi Indonesia di panggung dunia multilateral, di forum-forum internasional, dan ini adalah bukti beliau untuk menempatkan Indonesia selalu di terdepan di dalam peran-peran tersebut dengan hadir dan turut aktif dan juga membuka komunikasi untuk membahas segala macam hal, apakah itu kerjasama bilateral di multisektor ataupun juga membahas hal-hal global seperti konflik Rusia-Ukraine, konflik di Timur Tengah, peran kita untuk mendorong perdamaian di berbagai macam daerah konflik tersebut, dan juga bagaimana posisi kita terhadap isu-isu penting seperti Palestina. Nah, peran posisi beliau untuk menegaskan tersebut itu terus teresonansi di dalam sikap-sikap Indonesia yang dimunculkan di setiap kegiatan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan lainnya, termasuk juga di DPR. Di setiap sidang-sidang yang DPR itu hadir, kita pun juga menyuarakan hal-hal tersebut. Nah, dampak akan peran kita ya, itu kan kita selalu pertama menjaga konstitusi kita. Konstitusi kita tertera dalam undang-undang dasar kita bahwa kita menganut politik bebas aktif. Dan tujuan itu juga kan agar kita selalu bisa menjadi penyeimbang, agar dunia itu tetap tidak selalu terpolar pada dua sisi, timur dengan barat, tapi selalu ada opsi ketiga, di mana kita sebagai salah satu negara mantan negara kolonial yang dulu dikendalikan oleh kekuatan asing, ya, kita bisa terus menentukan arah kebijakan dan juga posisi kita di semua bidang tanpa didikte oleh pihak-pihak lain. Apakah polugri bebas aktif ini dianalogikan dengan mengunjungi dua negara pertama setelah Prabowo dilantik, yakni Cina dan juga Amerika Serikat? Apakah ini menandakan bahwa memang Prabowo Subianto ingin menjaga keseimbangan antara hubungan dengan dua negara adidaya ini, Mas Dev? Ya kalau bicara itu ya berarti harus segera ke Rusia juga, Rusia juga bisa dikatakan penyeimbang kekuatan Barat ya. Kekuatan Barat ya kita bisa bilang ya terpusat di Amerika sama di Inggris. Kekuatan Timur ya sekarang ini ya di China sama di Rusia, ya walaupun itu subject for debate later on. Tapi ya sekarang inilah adalah kutub-kutub yang sekarang banyak negara itu mengacu. Nah, jadi kunjungan Pak Prabowo ke sana itu sudah langkah yang tepat, dan itu ya harus terus kita sambut dengan kebijakan-kebijakan selanjutnya agar kita bisa mendapatkan positioning yang jelas dan keuntungan yang tegas akan sikap politik luar negeri kita tersebut. Mas Dev, salah satu isu utama yang diangkat dalam lawatan ke luar negeri Prabowo Subianto adalah isu perdamaian di Palestina. Tadi saya sudah menanyakan kepada dua narasumber saya di studio bahwa Indonesia seharusnya bisa melakukan hal yang lebih daripada sekedar menyerukan untuk perdamaian Palestina. Seperti apa Mas Dev menanggapi hal ini? Apa yang mungkin hal yang lebih greget gitu yang bisa dilakukan Indonesia untuk tetap menjaga keamanan dan stabilitas kawasan di Timur Tengah, Mas Dev? Ya,
kan ada banyak hal-hal lain ya, seperti misalnya kayak Millennium Development Goals (MDG) ya, dulu yang pernah disepakati di UN beberapa tahun silam, yaitu seperti mengurangi kemiskinan sampai dengan setengah, memberikan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, memberikan akses kepada pangan, kedaulatan pangan kepada masing-masing negara. Ya, hal itu juga bisa terus kita sandingkan dengan isu-isu lain, di mana itu memiliki dampak juga kepada kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Dan juga harus memastikan bahwa peran-peran kita itu tegas di dalam isu-isu tersebut. Artinya sejauh mana Mas Step melihat sejauh ini dari lawatan luar negeri Pak Prabowo Subianto, bisa dikatakan bahwa Indonesia cukup kuat untuk menunjukkan giginya, menunjukkan perannya dalam perdamaian di kawasan? Tentu kan beberapa tahun yang silam ya, kalau kita ingat di Shangri-La Dialogue, Prabowo pernah menyampaikan di forum tentang konflik di Ukraine, konflik dan lain-lain itu. Beliau menegaskan, tanya kepada kita, bicara dengan kita yang telah melampaui segala macam konflik-konflik di daerah-daerah tersebut. Gitu. Kita bisa membantu mengcraft atau menciptakan konsep-konsep perdamaian yang bisa diterima oleh semua pihak. Ya, tapi kan kembali semuanya kepada dialog dan komunikasi. Selama dua pihak itu masih bisa berbicara, masih ada komunikasi, nah maka itu masih ada harapan untuk berjalan menuju ke perdamaian. Nah, inilah yang terus selalu kita dorong, bahwa kemampuan diplomasi kita ya, yang telah terbukti berkali-kali di berbagai macam forum itu membuat hasil yang luar biasa. Nah, itulah yang akan terus kita dorong, dan itu yang terus dicontohkan oleh Presiden kita untuk terus berbicara aktif dan hadir di segala macam forum agar baik suara Indonesia, posisi Indonesia tetap terus dihitung di dalam setiap pergerakan ataupun setiap kondisi yang ada di dunia. Baik, kalau gitu saya mau menanyakan kepada Mas Agung untuk menanggapi pernyataan Mas Steve Laksono bahwa diplomasi kita sudah bisa dikatakan memberikan hasil yang luar biasa. Seperti apa Mas Agung menanggapinya? Ya, kalau saya dikatakan memiliki hasil yang luar biasa, tentu kemudian harus punya ukuran yang sifatnya jauh lebih clear ya, seperti itu ya. Tapi bagaimanapun juga kemudian diplomasi ini sesuatu hal yang tidak bisa business as usual, ya kan. Bagaimana menciptakan tata dunia yang lebih aman dan segala macam itu punya apa ya, outputnya jelas, ya. Bicara masalah Israel Palestina, outputnya jelas adalah perdamaian, kemerdekaan, dan tidak adanya bencana kemanusiaan di sana, seperti itu. Nah, sampai sekarang adalah usaha internasional dilakukan terhadap hal itu banyak sekali. Tapi orientasinya kemudian tidak semuanya berhasil untuk kemudian gencatan senjata tidak berhasil, genosida kemudian senantiasa terus dilanjutkan. Berarti kan kita melihat adanya gap ya antara usaha yang kemudian dilakukan dengan hasil yang kemudian diharapkan. Tapi diplomasi itu kan sesuatu hal yang tidak berada dalam ruang yang sifatnya vakum. Dia sesuatu hal yang kemudian hari berhari dia punya berbagai macam modifikasi tertentu. Kita dalam isu perdamaian di Timur Tengah misalnya, kita tidak pernah menyangka kemudian aktor seperti Afrika Selatan mengajukan Israel dalam konteks ICC dan ICJ, seperti itu. Artinya banyak varian-varian dalam usaha kemudian kita menciptakan tata dunia global yang lebih baik, seperti itu. Apa kemudian kita berpuas diri? Tentu tidak. Makanya satu poin yang tadi saya kemudian sampaikan adalah leadership Indonesia belum kemudian sepenuhnya ditunjukkan. Ya, kita joining the stream iya, tapi navigating the streamnya belum. Seperti itu. Saya rasa itu menjadi poin yang menjadi hal yang sifatnya penting, berangkat dari modalitas yang kemudian dimiliki oleh Indonesia. Oke, baik. Berarti berbicara mengenai keberhasilan demokrasi ini harus jelas ya indikatornya apa dan outputnya apa. Baik, kalau gitu kita akan bahas lagi nanti. Kita berbicara mengenai keberhasilan diplomasi Indonesia. Namun pemirsa jangan kemana-mana. Indonesia kita akan segera kembali setelah commercial break berikut ini. Kenalkan, Nur Rohman dan Heli Suyanto. Mereka siap membawa perubahan dan kemajuan nyata bagi Kota Batu. Pemimpin yang peduli dan siap membangun Kota Batu lebih baik. Gunakan hak suara Anda untuk memilih pemimpin terbaik bagi Kota Batu.
buka surat suara dan coblos nomor urut 1 Putra Daerah Terbaik Kota Batu. Ingat, coblos nomor urut 1 bersama Nurrohman Heli Suyanto, kita wujudkan Kota Batu langkung sae. Halo warga Kota Batu, saya Firhad Gumelar, Mas Gum, calon wali kota Batu. Saya Jirudi, calon wakil wali kota Batu. Anak muda Kota Batu, saatnya kita maju. Kini saatnya kamu bergerak dan kini saatnya kamu berpihak. Batu harus lebih sejahtera. Sampah kita selesaikan secepatnya. Anak menjadi fondasi utama untuk sebuah kota. Gumelar Rudi, coblos nomor 2, KWB, pasti bisa. Akan ada saatnya kita akan tahu mana yang hanya berlisan dan mana yang rela membangun untuk setiap insan. Tiba saatnya untuk memilih yang peduli, pemimpin yang nyata bekerja untuk negeri, dengan hati yang mampu mengayomi, memberi jaminan bagi pendidikan anak bangsa ini. Budaya serta UMKM dijaga dan diberdaya, menuju pertanian modern yang kaya. Pelayanan kesehatan untuk semua, kesejahteraan tenaga pendidik pun dijaga. Perlindungan bagi perempuan dan anak, seduluran diperkuat tanpa jarak. Perangkul semua tanpa membedakan, pilihan kita menentukan kesejahteraan. Anda kembali menyaksikan Indonesia Kita dengan tema Diplomasi Prabowo Subianto di Panggung Dunia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 8% dalam 5 tahun. Hal ini dapat diwujudkan dengan diperkuatnya investasi di Indonesia. Sejumlah masyarakat berpendapat ekonomi dan investasi saat ini sedang naik. Ada juga yang menyebut pertumbuhan ekonomi sedang melemah. Namun secara umum masyarakat berharap ekonomi dan investasi dapat bertumbuh sehingga menimbulkan terciptanya lapangan pekerjaan yang banyak. Berikut wawancara jurnalis Garuda TV dengan beberapa warga di Jakarta. Menurut saya perkembangan Indonesia di bidang investasi dan lapangan pekerjaan sudah cukup bagus ya untuk di bidang investasinya, sehingga menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru. Seperti itu aja sih. Iya, lapangan pekerjaan baru yang jadi dengan timbulnya perusahaan-perusahaan hadir dia berinvestasi di Indonesia, maka membuka peluang untuk lapangan pekerjaan baru di Indonesia. Saya sih berpikir dari perkembangan ekonomi belakangan ini sangat melambat ya dibandingkan dengan mungkin adanya faktor-faktor dari pilkada mungkin. Sebelumnya saya terlihat sangat ini ya perkembangan ekonomi itu sangat baik ya, tapi belakangan ini terlihat agak menurun ya, termasuk daya belinya terus masih luar. Karena pada hari ini Pak Presiden kan sekarang lagi roadshow ya, keliling beberapa negara untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk menerima investasi. Nah, dengan sejalan investasi itu, saya pikir maka barang tentu lapangan pekerjaan akan terbuka lebar. Tapi perlu ada catatannya terhadap pemerintahan kita. Barang tentu tidak dibuka seluas-luasnya terkait dengan investasi asing, tapi bagaimana cara memanage itu supaya bisa membuka lapangan pekerjaan dan transfer teknologi. Harapannya bisa semakin baik lagi karena dari pertanyaan pertama yang tadi itu sudah cukup bagus dan bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Tetap harapannya bisa lebih baik lagi lah Indonesia, banyak investor-investor asing yang masuk ke negara ini. Gitu. Saya berharap dari banyaknya investasi yang masuk ke wilayah Indonesia sangat membantu sekali untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu. Semoga itu di pemerintahan Pak Prabowo investor-investor ini segera masuk dan dapat direalisasikan ke depannya. Di pemerintahan Prabowo ini dengan hubungan dengan luar negeri, para investor dari luar negeri ini sangat penting juga untuk mendatangkan investor-investor asing di negara Indonesia ini sendiri. Kita yang positif ya, kita berharap bukan hanya saya saja tapi seluruh masyarakat Indonesia untuk memberi kesempatan pada pemerintahan yang baru ini untuk membuka suatu peluang investasi yang belum tentu ini akan membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat luas. Tapi belum tentu kesempatan yang peluang investasi yang kita harapkan dari asing maupun dalam negeri itu benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah sehingga masyarakat bisa menjadi masyarakat sejahtera, lapangan pekerjaan lebih besar dan juga belum tentu ekonomi kita tumbuh menjadi positif.
Nah ini menarik ya, kalau tadi kita mendengar komentar dari masyarakat, ada yang menyatakan bahwa investasi di Indonesia ini sedang naik dan juga berhasil. Jika kita berbicara mengenai keberhasilan diplomasi, apakah dengan meningkatnya investasi di Indonesia dapat dikatakan sebagai output dari keberhasilan diplomasi? Saya ingin bertanya ke Mas Dev Laksono. Mas Dev, apakah dengan meningkatnya investasi di Indonesia ini merupakan sebagai salah satu output yang baik dari keberhasilan diplomasi, Mas Dev? Ya, tentunya dengan kita terus menjalankan komunikasi, meyakinkan pihak-pihak negara asing, terus juga mereka juga pihak negara asing bisa meyakinkan pihak swasta mereka ataupun BUMN untuk terus melakukan investasi di Indonesia, melakukan pengembangan di berbagai macam sektor yang bisa memiliki dampak positif baik pada ekonomi kita ataupun pada ekonomi negara sahabat kita tentunya ya. Nah, ini adalah salah satu efek positif daripada diplomasi yang terus kita bangun dan ini juga harus disandingkan dengan terus melakukan reformasi di berbagai macam bidang, termasuk di bidang hukum, yaitu tujuannya adalah memberikan kepastian ataupun jaminan kepada pihak-pihak investor bahwa investasi di Indonesia dapat dilangsungkan dengan aman, dan kepada para investor dapat terus melakukan investasi dan menumbuhkan ekonomi kita sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% dan kemiskinan 0% itu dapat benar-benar terlaksana. Namun seberapa besar pemerintah Indonesia dapat memberikan jaminan tersebut, Mas Dev? Karena tadi saya menarik ketika Anda menyebutkan bahwa untuk menarik investor ini harus memberikan kepastian sistem hukum, iklim ekonomi. Apakah pemerintah Indonesia sudah bisa memberikan jaminan itu terhadap investor? Ya, tentunya dengan program-program kebijakan, aturan, perundang-undangan, ataupun juga sikap-sikap politik dan sikap-sikap politik-politik anggaran yang diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan yang masif dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, sehingga para investor itu melihat langsung seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan balai latihan kerja, terus juga hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, dan juga reformasi-reformasi di bidang hukum yang memberikan jaminan bahwa ya, Mas Dev, investasinya itu terjalan dengan baik dan semua perjanjian ya. Ya. Ya, suara saya oke? Sempat terputus-putus, Mas Dev? Oke, baik. Ya, ada yang mesti saya ulang? Ya, bisa dilanjutkan kembali jika memang kepastian hukum akan investasi di Indonesia, namun dengan berbagai perizinan yang ngejelimet begitu dan juga rencana kenaikan PPN menjadi 12% di tahun depan, apakah ini tidak akan menghambat masuknya investasi di Indonesia? Ya, makanya tentu dengan memiliki pemerintahan yang cukup besar sehingga ada masing-masing kementerian yang spesifik akan industri tertentu, ya, sehingga setiap isu itu dapat diselesaikan dan juga hal yang berkaitan tentang perizinan dapat lebih segera diselesaikan dan segala macam kendala dapat benar-benar diurai dan semua solusi dapat segera dibuat dan masyarakat dapat masyarakat internasional ataupun masyarakat domestik dapat berinvestasi dengan tenang. Baik, kalau gitu saya mau tanya ke Mas Wasisto. Mas Wasisto gimana? Optimis gak kalau misalnya ini dari hasil lawatan kunjungan ke luar negeri Prabowo Subianto ini bisa menarik foreign investment direct ke Indonesia? Ya, tentu itu harapannya ke sana, Mbak Cica. Ya. Cuman kalau kita melihat dari berbagai laporan riset, itu kan kita masih stagnan 5%. Bahkan sampai 5 tahun depan itu masih seperti itu. Jadi itu masih menjadi poin pertama. Yang kedua, secara global Indonesia masih terjebak di middle income trap. Bahkan kita keluar dari negara-negara yang itu pendidikan
mau mengarah ke negara maju. Kita terlempar dari situ. Artinya apa? Secara ekonomi kita punya PR besar untuk bisa bagaimana kita mau menuju 8%. Nah, di sektor domestik kita masih memiliki bagaimana menghadapi deindustrialisasi di mana-mana. Sektor informal kita masih cukup kuat. Artinya kita mengalami ketimpangan antara sektor produksi dan konsumsi. Jadi orang-orang atau mungkin investasi itu justru larinya ke konsumsi, bukan ke produksi. Itu PR juga itu. Artinya kalau misalnya nanti ada investor masuk, diusahakan nanti ke sektor yang produktif. Manufaktur, ke sektor infrastruktur yang itu lebih memberikan dampak multilayer. Kalau hanya ke sektor konsumsi misalnya, itu sama saja membuat posisi kita tidak lebih bagus di sektor investasi ya. Dan kita perlu ingat di Indonesia itu dua masalah besar. Relaksasi kebijakan sama fleksibilitas birokrasi itu masih cukup menjadi kendala. Artinya bagaimana Indonesia apakah berani mengedepankan tax holiday bagi pengusaha. Itu poin pertama. Yang kedua, soal masalah perizinan usaha. Kira-kira butuh berapa lama? Karena kalau sebagai perbandingan, di Singapura aja 3 hari selesai urusan bisnis. Kita butuh 7 hari, 15 hari, tergantung siapa birokrasinya. Artinya apa? Dari berbagai macam faktor yang saya sebutkan itu yang menjadi PR terbesar sebelum kita mengundang investor asing. Artinya kita membenahi internal dulu, baru investor yakin ke kita bahwa Indonesia sudah lebih baik dari yang diramalkan para lembaga pemerintah seperti itu, Mbak Cica. Kalau gitu saya lempar lagi nih ke Mas Dev. Mas Dev, kira-kira pemerintah bisa nggak memberlakukan tax holiday untuk para pengusaha dan juga memperpendek proses perizinan yang biasanya membutuhkan waktu yang lama sehingga diperpendek seperti itu. Indonesia udah siap belum sih, Mas Dev? Ya, kalau untuk tax holiday sebenarnya kita sudah ada di dalam rejim tax kita. Cuma memang tertinggi itu 20 tahun. Nah, tapi itu kan nanti bisa diperpanjang lagi dengan aturan-aturan lainnya sehingga dipermudah. Atau kita juga bisa memberikan insentif lain, misalnya seperti pembangunan infrastruktur ataupun juga tax break dalam bentuk lainnya, sehingga ini bisa mempermudah dan juga memberikan kenyamanan kepada investor. Nah, lalu mengenai urusan perizinan itu selalu terus kita lakukan reformasi dengan kita membuat sejumlah omnibus law di mana itu penggabungan aturan yang ada sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perizinan itu terus dilakukan simplifikasi dan juga memberikan kepastian hukum dan juga jaminan akan investor untuk terus masuk di Indonesia dan meningkatkan investasi. Baik, pemirsa, Indonesia kita akan segera kembali dengan segmen berikutnya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Dev Laksono yang sudah bersedia bergabung dengan Indonesia kita pada malam hari ini. Terima kasih, Mas Dev. Ya, pemirsa, Indonesia kita akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia Maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Afshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi.
hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Diketahui ajak hukum staf. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan Indonesia Kita dengan tema dialog, dengan tema diplomasi Prabowo Subianto di panggung dunia. Ya, kita lanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Saya akan bertanya kepada Mas Agung. Ya. Mas Agung, menurut Anda, apa hasil yang mungkin bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia dari lawatan ke luar negeri Prabowo Subianto? Oke, secara pragmatis memang pertama lawatan itu punya nilai dua hal ya Mbak. Secara eksternal dia akan meningkatkan image Indonesia dalam tata kelola global ya. Dan yang kedua tentu secara domestik publik juga dalam tanda kutip butuh oleh-oleh gitu ya. Nah, betul. Penting itu. Betul. Percuma kan keluar negeri kalau nggak bawa apa-apa ya nggak? Betul. Ketika kita merefleksikan di eranya Pak Jokowi dulu adalah memang selalu diplomasi ekonomi yang begitu dikentalkan seperti itu. Nah, di eranya Pak Prabowo sekarang adalah image-nya kemudian tetap dinaikkan, tapi secara domestik harus dapat insentif lain. Artinya sekarang PR besar dari Pak Prabowo, makanya menarik pernyataan Pak Prabowo terakhir ya bahwa saya kangen untuk kemudian pulang ke Indonesia, gitu kan, ngurusin perekonomian Indonesia. Berarti kan ada PR yang begitu banyak yang dihadapi oleh Pak Prabowo, gitu kan. Artinya dari putaran diskusi kita tadi kan sebenarnya yang kita dapat adalah konsolidasi secara domestik itu menjadi satu kemestian ya dalam hal perundang-undangan, dalam hal tata peraturan dan segala macamnya. Itu menjadi satu hal yang memang menjadi kemestian sekarang yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo sepulangnya dari lawatan dari luar negeri. Yang kedua, satu hal yang kemudian di atas semua itu adalah tetap mengedepankan 3P, yaitu people, profit, dan planet. Kita mungkin terlalu banyak fokusnya ke profit dan kemudian ke people, tapi lupa ke dalam aspek planet gitu ya. Investasi bagaimanapun juga harus sifatnya ada membangun sustainability, ya kan, generasi satu ke generasi berikutnya. Nah sekarang aspek-aspek itu sebenarnya juga harus menjadi titik perhatian dari pemerintahan Pak Prabowo hari ini seperti itu. Itu. Kalau dari Mas Wasisto, menurut Anda kira-kira kalau kita tahu ya, seperti kita tahu bahwa di Indonesia ini uang yang beredar ini hanya 40% dari PDB. Sementara di Singapura bisa mencapai 120% dan negara-negara lain biasanya di atas 80%. Ini mungkin karena kebijakan money tight policy yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, solusinya kan Indonesia ini perlu foreign direct investment. Apakah dengan lawatan Prabowo Subianto ke negara-negara ini bisa membawa foreign direct investment langsung ke Indonesia, bukan soft loan ya? Ya, tentu yang paling utama kita tegaskan itu currency-nya yang mau jadi patokan apa? Karena di forum BRICS itu aja mereka sudah mau menggaungkan mata uang global selain dolar AS. Artinya apakah Indonesia juga berani menginisiasi rupiah sebagai currency untuk global ya? Karena di Tiongkok pun sekarang sudah menggolkan renminbi sebagai bagian dari currency-nya untuk di tingkat global. Jadi untuk menghindari nilai lebih keluar ke luar negeri. Jadi apakah kemudian Indonesia melalui Kementerian Perdagangan itu mau ya untuk menetapkan rupiah sebagai single currency untuk perdagangan global? Karena kalau misalnya kita masih mengacu pada nilai mata uang asing, kita tidak dapat nilai lebih dari perdagangan global. Dan mungkin interest dari investment itu malah justru lagi keluar. Jadi inilah yang menurut kita tekankan itu bagaimana nasionalisme kita itu juga perlu diperhatikan dalam bentuk penetapan currency ini gitu loh. Jangan sampai kita hanya kemudian ikut arus global tapi kita lupa dengan penguatan secara moneter. Jangan cuma jadi pasar aja Indonesia ya. Nah, aku mau ke Mas Agung. Mas Agung,
menurut Anda yakin nggak ini investor mau ke sini? Karena kalau kita lihat kan Indonesia saingannya banyak ya di negara-negara Asia Tenggara. Ada Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar, dan lain-lain. Seperti apa Anda melihat apa yang harus dilakukan? 3 hal yang paling penting dan utama yang harus dilakukan dulu deh sama Indonesia supaya investor mau milih Indonesia daripada negara-negara lain di Asia Tenggara. Oke, pertama memang kita dikonsolidasi tadi ya secara domestik itu menjadi satu hal kemestian. Yang kedua memang bagaimana Indonesia menciptakan trust. Ya, trust terhadap dalam memancing investor itu kemudian datang ke Indonesia. Bagaimana kemudian kalau tidak ada trust, kalau tidak ada trust tentu menjadi satu kendala yang sangat besar investor untuk kemudian masuk seperti itu. Bahkan mungkin memilih ke Vietnam dan negara-negara di Asia Tenggara yang lainnya seperti itu. Nah, trust ini kan perlu kemudian secara masif Indonesia perlu benar-benar bangun seperti itu. Lewat berbagai macam aturan-aturan kemudian sudah ditetapkan. 2 poin itu sih mungkin ya yang perlu memang benar-benar menjadi perhatian yang cukup sentral dilakukan oleh Indonesia. Oke, Mas Wasisto, sejauh ini dari lawatan yang dilakukan Prabowo Subianto, sebetulnya pesan yang disampaikan Prabowo Subianto kepada negara-negara tersebut apakah sudah mewakili kebutuhan Indonesia untuk menjadi Indonesia emas 2045? Ya, tentu yang namanya diplomasi itu adalah proses jangka panjang ya. Kita tidak bisa memetik dalam waktu jangka pendek. Tapi paling enggak dengan lawatan-lawatan yang dilakukan beliau ini kita bisa melihat bahwa Indonesia sudah mulai berperan aktif lagi di forum bilateral maupun multilateral. Dan ujiannya adalah besok ketika sidang Majelis Umum PBB. Apakah Pak Prabowo ini juga akan hadir rutin? Karena selama ini kan Pak Jokowi di pemerintahan sebelumnya kan selalu absen. Itu yang memengaruhi kekuatan diplomasi kita di tingkat global. Inilah yang saya pikir menjadi PR selanjutnya buat Pak Prabowo ya, untuk sering hadir di sidang UN ya. Entah itu sidang umum atau sidang apapun, sehingga kita punya daya tawar secara global di dunia ya, sehingga tidak dipandang lagi sebagai negara yang itu upcoming power atau potensial power, ya itu udahlah, yang penting hadir dulu di UN atau mungkin kita menjadi inisiator atau mungkin mengamankan seat di Dewan Keamanan PBB misalnya, itu mungkin menjadi langkah yang lebih konkret, Mbak. Kalau Mas Agung mau menambahkan? Ya, jadi memang sekarang di era Pak Prabowo sekarang hari ini adalah confidence itu senantiasa dijaga. Ini sesuatu hal yang kita lihat sangat dibangun oleh Pak Prabowo di awal-awal perjalanan lawatan ke luar negerinya seperti itu, dengan memilih berbagai macam kenapa ke Cina, kenapa kemudian ke Amerika Serikat, alih-alih tidak hadir di COP26 dan kemudian di KTT Liga Arab. Bukan berarti mereka tidak prioritas ya, seperti itu. Tapi dalam konteksnya memahami peta global, peta politik internasional menjadi satu kemestian. Dalam konteks politik internasional kita memahami adanya ya tadi struggle for power tadi, seperti itu. Rivalitas antar great power ini menjadi satu hal yang memang perlu benar-benar dilihat secara lebih serius dengan gayanya Pak Prabowo yang akan bertetangga secara baik seperti itu, ya kan? Dia lebih suka untuk kemudian semua menjadi teman-teman yang akrab seperti itu. Dan ini kan pola-pola ini yang kemudian beliau sangat mengadopsi pola-pola yang kemudian dilakukan oleh Pak Soekarno seperti itu. Saya melihatnya ada romansa itu juga seperti itu. Bagaimana kemudian menjaga Indonesia berlayar di antara dua karang, antara Soviet dengan kekuatan Amerika Serikat di zaman dulu seperti itu di masa-masa Perang Dingin. Nah, sekarang juga navigasi itu yang kemudian pelan-pelan pengen dilakukan seperti itu secara terbatas yang dilakukan terhadap dua kekuatan besar tersebut, tapi tanpa melupakan aspek multilateralnya, ya kan? Bahkan multilateral kita melihat dari APEC dan kemudian G20. Tapi kemudian satu hal juga yang kita tidak perlu jangan sampai kemudian lupa adalah hasrat kemudian untuk masuk ke BRICS. Tentu memang masih ada polemik secara domestik dan perdebatan apa Indonesia perlu masuk ke BRICS atau tidak, atau perlu lebih ke OECD dan segala macamnya. Tapi setidaknya ada tren baru dalam tatanan global, yaitu dinamakan dengan minilateral. Pertemuan negara-negara yang relatif tidak terlalu banyak seperti hal multilateral, tapi itu dilakukan dan punya dampak yang kira-kira cukup masif dalam konteks ekonomi dan politik dan seterusnya. Seperti itu dalam konteks tadi BRICS misalkan. Nah, jadi itu hasrat yang kemudian pengen dilakukan oleh Prabowo. Menurut Anda ada bedanya nggak gaya diplomasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Tentu sangat berbeda. Saya melihat sangat-sangat berbeda seperti itu. Bahkan sebenarnya ketika Pak Prabowo masih menjadi sebagai Menteri Pertahanan, hasrat atau pandangan outward lookingnya sangat kuat, seperti itu.
pesan yang kemudian disampaikan bahkan ketika setelah inaugurasi di DPR, pesan internasionalnya juga lebih kuat. Nah, pesan itu yang kemudian harus di exercise dengan apakah kemudian ada move berikutnya. Dan ternyata move-nya so far sih kelihatan cukup kuat seperti itu kan. Apa yang kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo seperti itu. Artinya tadi ya, balik lagi kepada aspek Pak Prabowo cukup ingin menunjukkan bahwa Indonesia confidence sebagai kekuatan middle power. Indonesia adalah sebuah kekuatan yang memang punya pengaruh dalam konteks tatanan global seperti itu, baik dalam konteks regional di ASEAN, dan tentu memang PR besarnya berikutnya adalah di ASEAN. Ya, bagaimanapun juga ASEAN nanti juga adalah taman kita, taman paling dekat bagi Indonesia seperti itu. Dan tentu itu menjadi satu hal yang penting juga untuk senantiasa diperhatikan oleh Pak Prabowo. Kalau dari Mas Wasisto, apa bedanya gaya diplomasi Pak Prabowo sama Pak Jokowi? Kalau Pak Jokowi kan cenderung lebih mengedepankan hubungan bilateral ya. Bahkan ada istilah bromen diplomasi kan. Saking dekatnya kita dengan Uni Emirat Arab sehingga itu banyak sekali investasi dari Arab itu masuk ke kita. Nah, yang menjadi test case adalah apakah Pak Prabowo itu lebih mengedepankan multilateralisme atau juga mengedepankan bromen diplomasi seperti itu. Karena bagaimanapun juga kedekatan personal antar pemimpin dunia juga penting, Mbak Cica ya. Seperti halnya Soekarno dulu dengan Bros Tito, dengan Nehru, dengan Nasser, dia membangun G20 GNB dan juga KAA itu juga karena bromen diplomasi. Jadi apakah kemudian Pak Prabowo juga melakukan hal serupa? Membangun personal trust dengan Xi Jinping kah? Atau mungkin dengan Modi atau siapa? Itu saya pikir juga menjadi hal yang kita nantikan ya. Apakah strategi itu juga digunakan? Atau mungkin beliau cukup dengan mengirimkan misi ke multilateralisme, tapi tidak mengembangkan seperti itu, Mbak Cica. Oke, baik. Singkat saja nih ya, saya ke Mas Agung dulu. Harapannya apa? Diplomasi, kekuatan diplomasi di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Pertama konsistensi, yang kedua adalah inisiasi leadership Indonesia dalam konteks global. Oke, Mas Wasisto, harapannya apa tentang diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto? Ya, saya pikir harapan besarnya adalah diplomasi itu juga memberikan dampak buat kepentingan nasional kita. Artinya kita jangan kemudian terbawa arus dunia, tapi kita lupa dengan arus kepentingan nasional kita. Jadi harus seimbang. Harus seimbang. Artinya tetap harus memajukan kepentingan nasional dulu ya, baru kita melihat kepentingan internasional. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Agung dan Mas Wasisto. Pemirsa, demikian perjumpaan kita pada malam hari ini di program Indonesia Kita. Saya Cica Amalia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.